Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Disangsi pengurangan poin FIFA, Timnas permalukan Bahrain. Girang debut di Timnas Indonesia, Eliano tertawakan media Cina. Pelajaran berharga skuad Garuda usai lawan Bahrain. Efek Yom Ki-hun di Timnas Indonesia makin terasa. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Girang debut di Timnas Indonesia, Eliano tertawakan media Cina. Pertandingan melawan Bahrain menjadi momen yang sangat membanggakan bagi seorang Eliano Reinders. Pasalnya, laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu menjadi debutnya untuk Timnas Indonesia. Dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober itu, ia pun masuk sebagai pemain pengganti tepat di awal babak kedua. Masuk pada menit ke-46, Eliano menggantikan Sandy Walsh. Dia pun mengisi pos bek sayap kanan yang sebelumnya ditempati oleh pemain Kevin Macklen itu. Eliano sendiri tampil cukup apik meski memang belum terlalu menonjol dalam pertandingan ini. Dia melakukan operan-operan dengan akurat dan beberapa kali berinisiasi overlap, yakni untuk membantu skuad Garuda menyerang pertahanan lawan. Pemain berusia 23 tahun ini pun mengaku sangat bangga menjalani debut untuk Timnas Indonesia. Dia pun berterima kasih atas dukungan penuh yang selalu diberikan untuknya dari para penggemar. Di samping itu, Eliano pun turut mendengar tudingan miring media Cina pada dirinya yang menyebutkan proses alih warga negaraannya menjadi WNI ilegal. Media tersebut berdalih sumpah WNI yang dilakukan Miss Hilgers dan Eliano Reinders seharusnya berlangsung di Indonesia, bukan di Belanda. Kemudian proses yang begitu cepat juga menjadi sorotan mereka. Mendengar hal ini, Eliano pun menanggapinya dengan santai. Bahkan menurut penuturan manajer Timnas Indonesia Sumarji, Eliano dan Miss Hilgers menanggapinya dengan tertawa. Sepertinya, upaya media Cina untuk melakukan cywar dan menjatuhkan mental pemain keturunan Indonesia ini kembali gagal. Eliano sendiri berpotensi kembali diturunkan saat melawan Cina. Untuk itu menarik strategi dan taktik yang digunakan STY untuk mendulang poin penuh. Pelajaran berharga skuad Garuda usai lawan Bahrain. Pertama, harus lihai buang waktu. Timnas Indonesia sepertinya harus lebih jeli lagi menghadapi situasi unggul skor di lapangan. Tetap bermain menyerang atau bertahan total bisa jadi pilihan untuk mempertahankan keunggulannya. Opsi mengulur-ngulur waktu juga lumrah terjadi dalam sepak bola. Semestinya, para pemain Indonesia bisa melakukan opsi ini saat unggul 2-1 atas Bahrain kemarin, terutama di masa injury time. Sekilas para pemain Indonesia memilih untuk menyerang ketika menguasai bola. Namun sayang, para pemain justru lebih sering salah umpan dan membuang-buang peluang secara percuma. Bahkan bola liar justru jadi celah bagi Bahrain untuk melancarkan serangan balik. Semestinya Indonesia bisa mengulur waktu saat memegang bola. Para pemain dapat memainkan bola berlama-lama dalam situasi hidup. Berkaca dari hasil imbang lawan Bahrain kemarin, para pemain Indonesia mesti lebih tenang menghadapi agresivitas lawan yang sedang mengejar ketertinggalan gol. Aksi killing time bisa jadi opsi terbaik untuk mempertahankan keunggulan ketimbang melakukan banyak pelanggaran tak penting. Kedua, pelanggaran receh. Tak dipungkiri bahwa pemain Indonesia masih seringkali melakukan pelanggaran tak perlu dalam kondisi bertahan. Hal ini pun kerap terjadi di waktu normal maupun injury time. Celakanya saat ini wasit berhak mengakumulasi waktu yang terbuang saat terjadi pelanggaran di masa injury time. Itulah yang membuat laga Bahrain versus Indonesia diakhiri pada menit ke-99. Pelanggaran yang dilakukan Witan Sulaiman pada menit ke-89 menjadi contohnya. Pertandingan tertunda selama 2 menit di momen ini. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan Marcelino di menit ke-94 juga memakan waktu hampir semenit. Itu artinya wasit berhak memperpanjang injury time lebih dari 6 menit
imbas akumulasi waktu yang terbuang akibat pelanggaran-pelanggaran receh tak perlu dari para pemain Indonesia. Pengalaman ini pun bisa menjadi evaluasi pelatih Sintayong di masa mendatang. Ketiga, konsentrasi buyar di menit akhir. Bukan rahasia lagi bahwa konsentrasi skuad Garuda sering buyar di menit-menit akhir. Gol penyeimbang Bahrain di Stadion Rifa pun menjadi bukti terbaru. Bahkan ini kali ke-8 tim Merah Putih kebobolan di 10 menit terakhir pertandingan. Babak pertama dan babak kedua atau yang kelima kemasukan gol di masa injury time dalam 15 pertandingan selama tahun ini. Naasnya juga gol-gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia banyak berasal dari bola mati. Itu artinya antisipasi bola mati tim Merah Putih pun masih lemah. Dalam 5 laga terakhir melawan Bahrain, Australia, Arab Saudi, Filipina, dan Irak, gawang Indonesia kebobolan 5 kali dan 4 diantaranya dari bola mati. Dalam hal ini hadirnya back-back level Eropa seperti Hilgers, Itses, hingga Eliano Reinders. Belum juga membuat situasi bola mati bisa diatasi. Kelemahan ini semestinya harus diperbaiki jelang lawan Cina nanti. Disangsi pengurangan poin FIFA, timnas permalukan Bahrain. Bahrain merayakan hasil imbang melawan timnas Indonesia seperti kemenangan. Padahal kemenangan ini diraih saat wasit Ahmed Alkaf tidak meniup peluit saat waktu injury time sudah habis. Bahkan ia malah menambahkan waktu lagi sebanyak 3 menit. Meski hanya hasil imbang, Bahrain pun menyambut sukacita layaknya meraih kemenangan. Namun, Bahrain seolah lupa hasil imbang atas timnas Indonesia ini juga sebuah petaka. Karena timnas Merah Putih secara ranking berada jauh di bawah negara Timur Tengah itu. Bahkan dilansir dari Footy Rankings, peringkat FIFA Bahrain pun langsung turun 2 tangga usai imbang melawan timnas Indonesia. Hasil imbang itu pun membuat Bahrain mendapatkan pengurangan 4,39 poin FIFA, sehingga ranking mereka kini 78 dari sebelumnya 76. Sementara timnas Indonesia mendapatkan tambahan 4,39 poin, tapi tetap bertahan di peringkat 129 dunia. Selanjutnya Garuda akan melawan Cina di lanjutan matchday keempat grup C. Jika ukurannya ranking FIFA, Cina jelas jauh di atas timnas Indonesia. Meski memang skuad asuhan Brego Ivankovic ini baru saja turun 3 posisi dari peringkat 91 ke 94 setelah kalah dari Australia. Andai lagi-lagi kalah kali ini dari timnas Indonesia, maka ranking FIFA Cina semakin melorot, sekaligus mempertipis peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Jika kalah dari Indonesia, Cina akan kehilangan 15,31 poin. Kondisi itu membuat timnas Cina berpotensi turun 1 posisi lagi ke peringkat 95. Sementara timnas Indonesia akan mendapatkan 15,31 poin tambahan, di mana skuad asuhan Sintayong pun berpotensi melesat 6 posisi dari peringkat 129 ke 123 dunia. Karena itulah menarik menanti jalannya laga Cina versus timnas Indonesia di Stadion Qingdao, Cina. Efek Yom Ki-hun di timnas Indonesia makin terasa. Kehadiran pelatih striker Yom Ki-hun di tubuh timnas Indonesia mulai memberikan dampak positif. Penyerang-penyerang Indonesia pun mulai menunjukkan ketajaman. Yom Ki-hun sendiri memang didatangkan sebagai asisten pelatih dengan tugas utamanya sebagai pelatih striker. Ia diberi mandat untuk mengasah ketajaman penyerang-penyerang timnas Indonesia. Tugas Yom Ki-hun sendiri mulai menunjukkan hasil setelah Ramadan Sananta dan Hoki Caraka menunjukkan ketajamannya di Liga 1. Giliran Ragnar Oratmangun dan Strike yang menampilkan insting buas mereka di depan gawang lawan. Peluang pertama timnas Indonesia didapatkan oleh Oratmangun di menit ketiga masa injury time kala melawan Bahrain. Peluang itu bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Ragnar Oratmangun. Mendapat bola dari Hilgers, Oratmangun melepaskan tembakan dari jarak dekat yang tidak bisa dihalau oleh kiper Bahrain. Timnas Indonesia pun sukses menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Sementara itu gol yang dicetak oleh Strike pun lebih jelas menunjukkan insting buas striker yang dinantikan oleh timnas Indonesia. Strike melepaskan tembakan terarah ke tiang jauh dalam sebuah skema serangan balik cepat. Gol tersebut pun jadi gol pertama Strike di timnas Indonesia. Sebelumnya, Strike baru berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia di level kelompok umur. Dengan tren bagus di laga lawan Bahrain ini, hal itu diharapkan bisa berlanjut pada laga-laga berikutnya. Di mana di laga berikutnya Garuda akan menghadapi Cina di Qingdao pada Selasa 15 Oktober.